Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resensi novel After Rain. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Judul buku After Rain. Pengarang Anggun Prameswari, penerbit Gagas Media, Kota Terbit Jakarta tahun 2013. Sinopsis After Rain. After Rain menceritakan kisah cinta seorang wanita bernama Serena Senja yang akrab dipanggil dengan sebutan Seren. Dia menjalin hubungan dengan seorang laki bernama Sambara Darmasputra. Sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Namun, tetap saja mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini sejak pernikahan Bara 3 tahun yang lalu. Bara memang sangat mencintai Seren. Begitu pula dengan Seren. Oleh karena itu, mereka tetap memutuskan untuk mempertahankan hubungan mereka tanpa tahu akan dibawa ke arah mana hubungan mereka. Suatu hari mereka merayakan 10th anniversary. Seren merayakan arah tujuan hubungan mereka dan terjadilah perdebatan antara mereka. Setelah kejadian tersebut, Bara merasa memang hubungan terlarangnya dengan Seren harus disudahi karena dia lebih memilih anaknya Lily dibanding dengan Seren. Walaupun sebenarnya sangat sulit bagi Seren untuk melupakan Bara dari hidupnya, ditambah lagi mereka satu kantor. Agar lebih fokus dalam menata kembali hatinya yang retak, Seren memilih untuk resign dari kantor tersebut dan bekerja sebagai guru di salah satu SMA sebagai guru pengganti bahasa Inggris. Walaupun Seren ada pengalaman dalam mengajar dan mampu berkomunikasi dengan baik pada semua orang, tetap saja ia merasa gugup saat bertemu dengan murid-murid pertamanya. Apalagi saat ia dijajar pertanyaan oleh muridnya, Kenzo, dan ia tak mampu untuk menjawab pertanyaan muridnya sehingga ia harus keluar kelas untuk menenangkan dirinya. Singkat cerita, seiring berjalan waktu, Seren berjalan untuk melupakan Bara dan mencoba untuk menemukan cintanya kembali. Kehadiran Elang dalam hidupnya mampu membantu merekatkan kembali kepingan-kepingan hati Seren yang telah retak, dibantu Ken, sahabat Seren, Nola, keponakan Ken sekaligus murid Seren, dan Kenzo, murid Seren. Dia akan menemukan cintanya kembali setelah begitu banyak cerita yang telah terjadi setelah hancurnya hati Seren akibat setelah putus dengan Bara. Unsur intrinsik novel yaitu satu temanya mengenut dengan percintaan. Nomor 2, tokoh utamanya yaitu Serena Senja. Kedua, Sambara Darmasputra atau Mas Bara. Ketiga, Elang. Terus tokoh pembantunya ada Kean, Nola, Kenzo, dan Miss Emma. Tokoh figuran ada Anggi dan Lily. Sudut pandang yang dianut oleh novel ini yaitu sudut pandang orang pertama atau dari pengarang langsung tersebut adalah Seren sebagai tokoh utamanya. Amanatnya bisa kita ambil dari novel ini adalah kita harus tetap melanjutkan hidup walaupun keadaan diri kita sudah tidak mampu lagi untuk bangkit dan berjalan. Masih banyak hal di luar sana yang belum kita ketahui, jadi jangan menganggap hidupmu sudah berakhir dengan adanya masalah yang besar maupun kecil dalam hidupmu. Tetap melangkah, terus mencoba, dan jangan pernah menyerah. Keunggulan novel ini adalah novel ini mengajarkan kita untuk tetap bangkit dan melangkah walaupun kita sedang berada dalam masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Banyak kalimat yang puitis sehingga mampu membawa pembaca
ke dalam cerita novel. Penggunaan kata yang mudah dipahami oleh semua orang, kisah yang mudah dicerna karena berasal dari kehidupan sehari-hari, sebuah bacaan yang cukup menarik untuk dipilih dan sangat inspiratif. Kelemahan novel juga ada, salah satunya adalah pada bagian cover belakang novel terdapat sajak yang begitu indah, namun sajak tersebut tidak berada dalam isi novel atau bagian dari novel tersebut. Sajak tersebut hanya melambangkan dari cerita yang terdapat di novel. Seharusnya novel ini juga diberi penjelasan untuk kalangan seperti apa novel ini diperuntukkan siapa. Dan jika untuk kalangan remaja, saya kira novel ini kurang cocok karena mengisahkan tentang hubungan perselingkuhan atau terlarang. Kesimpulannya adalah novel ini cukup menarik dan pantas untuk dibaca, khususnya wanita dewasa, agar tidak mudah rapuh dalam menghadapi masalah seperti ini dan tidak gegabah dalam menghadapi masalah-masalah percintaan yang melibatkan perselingkuhan orang ketiga. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang tepat atau salah berkata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.